Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Nugroho Putra, Betari Prabaningrum, Endah Sulistioningrum, Fabian Ramlan Al-Mufki, dan GB Dwi Putri Haryanto. Di sini kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester yang telah kami lakukan, yaitu konfigurasi mikrotik untuk klien LAN dan setting blok website, redirect, serta blok ekstensi file. Nah, pertama itu kita harus punya virtual box-nya terlebih dahulu. Di sini kita sudah mempunyai virtual box. Lalu di sini udah ada tampilannya. Kita buka virtual box-nya dan di sini kita sudah download atau install Windows XP. Nah, langsung aja kita klik baru. Lalu kita klik mikrotik. Setelah itu next, lalu next, 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 next. Nah, setelah sudah tadi kita lakukan membuat file baru, lalu kita klik pengaturan, lalu ke penyimpanan, klik kosong, kita klik lagi kaset yang sebelah sini, lalu pilih mikrotik. Setelah itu ke jaringan, adaptor 1 kita ubah menjadi adaptor terbridge, adaptor 2 kita ganti menjadi jaringan internal. Lalu oke, sip. Selanjutnya kita klik mulai. Nah, setelah ini kita klik lagi. Kita tunggu dulu. Setelah itu kita klik A, lalu kita klik I. Selanjutnya sini kita klik yes. Sini akan terinstall. Kita tunggu. Setelah selesai, kita klik peranti, lalu driver optik, lalu pilih yang mikrotik. Selanjutnya kita paksa unmount. Lanjut kita enter. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Endah Sulistioningrum. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini kita langsung masuk ke, setelah kita menginstal, kita login pakai user admin, passwordnya dikosongkan, kita klik N, terus kita masukkan ke IP address. Nah, di IP address ini kita masukkan add. Nah, IP yang kita masukin ini bisa kita lihat di control panel dan bagian WiFi. Terus kita pencet details, di situ akan ada IP address dari perangkat kita dan juga untuk gateway nanti. Itu untuk Ether 1 dan Ether 2 ini kita add-kan itu sesuai dengan urutan kelompok ya, karena kami dari kelompok 3, jadi 192.168.3.2/24. Nah, selanjutnya ketika interface-nya ini kan Ether 2 ya. Nah, setelah itu kita bisa print. Udah ada di sini Ether 1 dan Ether 2. Nah, selanjutnya kita keluar dari IP address dan kita masuk ke IP route add. IP route ini menggunakan yang gateway tadi, dimana IP-nya adalah 192.168.43.1. Itu untuk IP route dan kita bisa langsung print IP route-nya. Nah, ini sudah ada IP route dan Ether 1 dan Ether 2. Nah, selanjutnya kita masuk ke IP DNS. Nah, IP DNS ini kita bisa langsung masuk IP DNS set server. Terus kita masuk ke 8.8.8.8.4.4 allow remote sama dengan yes. Nah, selanjutnya kita bisa IP DNS print, kita print IP DNS-nya. Nah, selanjutnya untuk IP firewall. Nah, di sini kita IP firewall-nya kita aktifkan. Nah, setelah itu kita sudah bisa ngecek apakah konfigurasi kita berhasil dengan cara ping Google, dan ini sudah berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fabian Ramlan Al-Mufki.
PM saya 19/10/2012 543. Nah, pertama kita di sini akan membuka mikrotik yang sudah ada, yang sudah diatur. Di sini saya hanya akan mengprint IP-nya sehingga bisa cek pingnya. Pertama IP address di print, kemudian IP route di print, dan kemudian IP DNS di print. Selanjutnya kita buka Winbox, kemudian klik mikrotik. Setelah connect klik IP DHCP server, kemudian klik DHCP setup. Setelah itu dipilih Ether 2, next. Nah, setelah sukses oke. Habis itu di minimize dan buka settingan Windows 7. Habis itu ke network, adapter satunya di enable, network adapter diubah menjadi bridge adapter, dan adapter 2 diubah menjadi internal network. Setelah itu oke. Setelah itu di start. Nah, klik kunci apa saja yang bisa diinikan, kemudian start Windows manually. Sedang proses booting. Nah, sudah ada welcome. Nah, proses booting telah berhasil dilakukan. Proses booting Windows 7 di VirtualBox sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Widu Puterianto. Setelah Windows 7-nya diinstal di VirtualBox, kita cek IP-nya yang sudah disetting sebelumnya. Kita buka detailsnya yang di network 2, IP-nya sudah ada. Terus di network yang satunya juga udah ada IP-nya. Lalu di close aja, terus kita coba buka browser. Di sini menggunakan Internet Explorer karena cuma ada itu saat download install Windows 7-nya. Lalu buka google.com. Setelah buka google.com, kita coba download install Google Chrome. Kita buka Google Chrome, terus install. Masih loading. Nah, klik run. Klik run lagi. Klik yes. Lagi loading. Ini mencoba menghubungkan ke internet. Ya, setelah berhasil terhubung ke internet, Google Chrome berhasil diinstal, tetapi
tidak sempat record oleh kelompok kami. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.